Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen bisnis. Kelompok kami beranggotakan Anjas Mara, Iva Tamala, Salsabil Habibia, dan Telma Isaudara Erveni. Pertama-tama, apa pengertian organisasi dan manajemen? Begitu luasnya pengertian manajemen, sehingga tidak ada definisi yang secara konsisten digunakan oleh semua orang. Dalam hal ini, dua definisi manajemen dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut James Ive Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut James H. Donnelly, Jr., dan James L. Gibson dan John M. Ivanchevich, manajemen adalah proses dari seseorang atau beberapa individu untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari orang lain untuk memperoleh hasil yang tidak dapat dilakukan seorang individu saja. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, manajemen dapat diartikan sebagai bekerja dengan orang-orang dengan memanfaatkan sumber daya organisasi untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan melalui pelaksanaan atau proses fungsi-fungsi POLC, planning, organizing, leading, dan controlling. Selanjutnya akan dibacakan oleh Telma Isadora Erveni. Penerapan manajemen dalam organisasi. Penerapan fungsi manajemen agar dapat bekerja dengan optimal dalam sebuah organisasi, yaitu dengan mengikuti fungsi manajemen yang ada, mulai dari membuat perencanaan baik, kemudian mengorganisasi, melakukan tindakan dan pengendalian. Jika dirasa terdapat penyimpangan, maka sebaiknya dikembalikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Manajemen merupakan sebuah seni yang digunakan untuk mengatur orang-orang agar mau melakukan pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan. Seorang manajer harus mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan mudah. Berikutnya, 4 pilar dalam penyusunan struktur organisasi. Yang pertama, ada division of work, disebut juga sebagai pembagian tugas. Jadi, di dalam organisasi, biasanya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tersebut akan ditempati oleh orang yang benar ahli dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, departmentalization. Pengelompokan kerja juga jadi pilar penting di sebuah organisasi, membuat anggota organisasi bisa bekerja sesuai dengan job pekerjaan yang didapatkan. Yang ketiga, hierarki. Relasi atau hubungan bidang satu dengan yang lainnya. Harus ada relasi yang baik antara bidang satu dengan lainnya. Bahkan juga harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada pimpinannya. Yang keempat, coordination. Sedangkan untuk koordinasi berkaitan dengan komunikasi yang dijalin antara seluruh anggota organisasi. Hal ini harus berjalan dengan baik dan selalu dilakukan. Koordinasi ada bagian terpenting yang tidak bisa dilepaskan dalam sebuah lingkungan organisasi. Berikutnya dijelaskan oleh Saudari Eva. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun struktur organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan produk, merupakan penentuan bagian organisasi berdasarkan jenis produk yang akan dibuat. Yang kedua yaitu pendekatan pelanggan, itu penentuan berdasarkan karakteristik pelanggan yang akan menjadi sasaran. Yang ketiga, pendekatan geografis adalah pendekatan berdasarkan wilayah geografis tempat organisasi beroperasi. Dan yang keempat, pendekatan fungsional, yaitu pendekatan berdasarkan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam organisasi, serta yang kelima yaitu pendekatan matriks, yaitu penggabungan pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Kelebihan dan kekurangan perusahaan patungan atau perkongsian.
Kelebihan perusahaan patungan yang pertama yaitu memperoleh wawasan dan keahlian baru. Di saat dua atau lebih perusahaan dengan latar belakang yang berbeda bergabung dalam usaha patungan, maka dapat memberi kesempatan kepada masing-masing untuk memperoleh wawasan dan keahlian baru pada bidang bisnis yang dijalani secara lebih spesifik. Yang kedua yaitu menerima akses sumber daya yang lebih baik. Dengan mendirikan usaha patungan akan memberi perusahaan akses ke sumber daya yang lebih baik seperti staf khusus atau ahli dan teknologi. Serta yang ketiga yaitu hanya bersifat sementara. Usaha patungan yang Anda dirikan sama dengan kolega Anda, pengaturannya hanya bersifat sementara. Artinya, Anda tidak akan berkomitmen untuk proyek ini dalam jangka panjang. Anda dan rekan bisnis yang tergabung dalam usaha patungan dapat saling membantu dalam situasi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anjas Mara. Kekurangan perusahaan patungan hanya bersifat sementara. Usaha patungan yang Anda dirikan bersama dengan kolega Anda, pengaturan artinya Anda akan berkomitmen untuk proyek ini dalam jangka panjang. Yang kedua, ketidaksetaraan dalam keterlibatan tanggung jawab. Dalam usaha patungan, segala bentuk keuntungan dan kerugian memang ditanggung bersama. Yang ketiga, mengakibatkan ketidakseimbangan hasil. Pendirian usaha patungan memungkinkan adanya percampuran sumber daya. Namun, karena perusahaan kemitraan ini bisa jadi berbeda dari latar belakang dan skala usaha. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua ada pengorganisasian. Organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.